besok itu datang besok. Ini kerja sampai malam, besok saya ke Konawe ke Kendari. Minggu depan Selasa ke Papua. Keliling ya? Ya bantu ya kayak gini kayak SAC ya. Hadirin undangan yang kami hormati, acara ini diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, mengheningkan cita yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Zaidan SH. Kami silakan.
Sayyidul dari lebih partai. Marilah kita semua sejenak bertafakur dan berdoa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, agar Allah para pahlawan bangsa diterima di sisinya, khususnya Bung Karno, menginginkan kita mulai selesai. Selanjutnya pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Dodi Harmoko SPP. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya pembacaan Dedication of Life Bung Karno yang akan dibacakan oleh Saudara Sudiono Istri. Dedication of Life. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi pada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghibati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidup bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Selanjutnya marilah kita bernyanyi bersama Mars PDI Perjuangan dan Himne PDI Perjuangan. Kita
Silakan duduk kembali. Kemudian kita juga APBD kita juga nggak besar Ibu Risma, maka kita butuh bantuan daripada pemerintah pusat. APBD provinsi kita 4.846.846.912.107 rupiah. Itu total APBD provinsi kita. Tapi memang untuk pembiayaan 7 indikator kesejahteraan nasional itu memang belum bisa terpenuhi. Apa 7 indikator itu? Kita berpesan kepada pemerintah eksekutif dan legislatif, kepada ibu, kepada teman-teman, mari kita bersemangat, mari kita jadikan Ibu Risma ini sebagai pergerakan bagi kita sebagai nasib, sehingga PDI Perjuangan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPD Provinsi Jambi, Pak Edi beserta seluruh jajaran pengurus DPD, yang saya hormati para Ketua DPC dan seluruh pengurus se-Provinsi Jambi, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para wali kota, bupati atau wakil bupati, wakil wali kota, dan teman-teman semuanya, Pak Fauzan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada saat saya menjadi wali kota, saat itu saya menang yang pertama itu angkanya 54%. Calonnya ada 5. Kemudian pada saat saya yang kedua, saya naik menjadi 87%. Dan saat terakhir itu ada survei tentang kepuasan masyarakat, saya menjadi 97%. Seringkali kemudian kita bertanya, apa bisa kasih uang? Kalau SD, begitu saya jadi wali kota, TK sampai SMA itu gratis. Bahkan itu saya punya kuota itu 10% untuk orang miskin tanpa melalui apapun. Tahu kenapa? Kenapa saya maksakan itu? Karena tidak fair. Orang miskin di Surabaya itu bayar air itu 125.000, 150.000. Kenapa? Karena dia tidak ada sambungan. Kalau tidak ada sambungan PDAM, maka dia harus membeli PDAM itu. Jadi di Surabaya ada jual air bersih pakai tong-tong gitu, didorong. Itu harganya mahal sekali. Akhirnya kenapa orang miskin saya kasih gratis semua masang PDAM? Kenapa kemudian dalam waktu saya 10 tahun itu 99,8% terpasang PDAM gratis pemasangan. Kenapa bisa demikian? Karena di tahun ketiga PAD saya menjadi 4 triliun. Kenapa bisa demikian? Sehingga saya bisa bantu itu ke masyarakat. Kenapa orang tidak protes? Karena dulu hampir 52% wilayah Surabaya banjir. Pelan-pelan saya bisa kurangi. Bahkan kemarin turun mana-mana seluruh wilayah, bahkan kita di Sidoarjo banjir, Gresik banjir, bahkan Madura banjir. Surabaya nggak banjir. Kenapa demikian? Jadi karena tidak banjir, saya membangun jalan itu 338 kilo itu dengan uang daerah sendiri. Tidak kita dibantu oleh pusat maupun provinsi. Caranya adalah buat rakyat itu sejahtera. Kalau rakyat sejahtera, maka dia bisa bayar pajak.
Bapak Ibu sekalian tidak percaya, saat saya awal jadi wali kota, saya tanya, berapa orang miskin di Surabaya? Kepala bapakku saya menyampaikan 14%. Aku tidak percaya. Bukan 14%. Ibu mau tahu jujur ya Bu? Iya berapa? 32%. Oke, tak ambil 32%. Bu, nanti gimana dengan DPR? Gak apa-apa, nanti aku yang ngomong. Saya mending nyata 32% yang miskin daripada saya tidak tangani, karena saya tidak tahu. Yang terjadi adalah saat saya keluar jadi wali kota, ada survei dari BPS, tinggal 4,9% yang miskin. Bapak Ibu bayangkan, saat survei itu adalah saat pandemi. Warga saya katakan, Bu, saya ingin ngomong sama Ibu. Kenapa? Karena pendapatan saya itu tidak turun saat pandemi, justru saya naik 200%. Saya fasilitasi untuk ngomong mereka. Jadi kalau Bapak Ibu tahu kenapa demikian, itu kalau kita dengan sungguh-sungguh bagaimana membuat warga itu sejahtera, maka kita semua bukan triple effect. Jadi sampai berapa kali lipat itu impactnya. Tahu karena yang miskin bisa jadi beli rumah, bisa jadi ini, akhirnya penjualan rumah juga berjalan. Jadi pernah suatu saat saya tuh pergi, saya diundang oleh Raja Belgia, saya ke Belgia. Di Brussels, saya jalan, saya baru bicara itu hari Minggu kalau nggak salah. Saya jalan-jalan di plasanya di Brussels. Tiba-tiba Bu Risma begitu. Terus saya tanya, kamu dari mana? Masih anak-anak, masih muda. Saya dari Surabaya Bu. Saya anaknya pemilik restoran X gitu. Terus saya tanya, wah kamu bisa liburan ke sini ya? Kamu sama papamu? Enggak Ibu. Terus kamu liburan sama siapa? Aku liburan sama teman-temanmu. Wah, kamu? Ya tapi orang tuamu kaya kan, restorannya sekarang di mana-mana. Ya Bu, itu berkat Ibu. Saya kaget. Apanya? Berkat Ibu. Padahal saya kenceng sekali. Bayar pajak, kalau nggak bayar pajak tak. Tahu enggak, saya untuk mempermalukan orang-orang kaya yang mau bayar pajak itu, Satpol PP itu tak kasih mobil, yang nagih Satpol PP bukan orang pajak. Tak kasih mobil, tak tulisi tagihan bayar pajak gitu. Malu dia dicepret gitu. Rumahnya bagus belum bayar pajak. Tapi kenapa mereka sayang dengan saya? Karena itu saya kembalikan. Jadi dulu PKL itu buahnya di depan rumah mereka, di depan toko mereka, ini tidak fair. Saya pindah, saya tarik ke tempat, di tempat tanahnya pemerintah kota, kemudian itu saya berikan gratis. Senang PKL-nya. Dia bisa kalau dulu jualan, kadang dikejar Satpol PP kan, kadang juga cuma berapa jam, dia bisa 24 jam. Pernahkah tahu? Ada pernah ke Surabaya, di Bungkul itu ada soto yang namanya soto kalkulator. Ya, ada yang tahu ya. Dia kalau ngitung itu gitu, makanya orang-orang ngomong, wah itu cepet 100 sampai sini itu cepet sekali. Jadi orang-orang ngomong itu soto kalkulator. Omsetnya berapa? Ayo tebak berapa? Satu hari. Kira-kira aja tebak. Satu hari. Berapa? 5 juta. Berapa? Lagi 100 juta. 25. Bayangin kalau makanan itu untungnya 40 sampai 50%. Dia satu hari bisa untungnya 12 sampai 15 juta. Kalau Sabtu dia bisa 35 juta. Sabtu malam Minggu. Jadi bisa. Kalau kita kasih kesempatan mereka
untuk tunggu berapa puluh tahun wali kota itu cuma ngoprak aja. Itu ada yang namanya jualan bahan barang bekas di tengah kota, bikin macet, bikin apa. Saya pindah, saya koyongkan. Senang mereka. Dulunya pendapatan mereka jual barang bekas 500.000. Kemarin saya tanya terakhir, kamu berapa sehari? Sekarang pendapatan 22 juta sampai 10 juta. Jadi kita harus tahu saat kita membela itu bukan berarti misalkan orang kaya tidak boleh bayar pajak, oh ya turun, bukan. Tapi membelanya adalah dia membayar pajak, tapi haknya dipenuhi. Orang miskin karena dia tidak yang namanya keadilan, memang yang kurang harus diperhatikan. Akhirnya kota itu tenang. Sorry ya, saya harus sampaikan. Tolong jangan direkam ya. Bekerja dengan Pak Edi, jadi dia adanya reses di sini, jadi itu kami bisa ngadu. Jadi berkat dialah semua ini. Anak kami, RT kami, walau istilahnya ini orang tuanya, AAP-nya. Nah, jadi karena dia dekat dengan Pak Edi kan, AAP-nya, jadi itulah dia yang ngadakan reses. Saya ngadu langsung, dia lihat sendiri. Nah, itulah jadi turun semua. Alhamdulillah. Kalau ya ditanggapi itu, bersyukurnya kami ditanggapi itu kan. Anak ini dari lahir. Ya, dari lahir kalau ini sakitnya. Kalau ibu? Kalau ibu sudah semingguan ini. Ya. Insidennya apa bu? Ya, bikin peyek kan dia jual peyek nih. Nah, jual peyek, kakinya meleset. Melesetnya jatuh lah. Memang kita yang harus jemput gitu. Kadang kalau begini kan punya keterbatasan, bagaimana dia bisa mengakses ke sana gitu. Karena itu ya pemerintah lah yang harus turun untuk bagaimana merekam itu gitu. Ini saya lakukan bukan hanya itu, orang gila pun saya rekam kok. Saya berharap mari kita bekerja sama untuk menangani masalah ini. Ada yang memang saudara kita kurang, ada yang lebih. Nah kalau kita bisa buat sama-sama, bersama-sama, maka saya yakin tidak ada orang satupun yang tertinggal karena layanan itu, karena keterbatasan dan sebagainya. Ya. Gimana mas pengawalan kepada Ibu Menteri mas? Wah, sangat luar biasa. Memang luar biasa Ibu Menteri. Satu orang terbaik Indonesia. Menyemangati kami dari Baguna Ibu Menteri adalah satu potensi bangsa besar Indonesia. Orang terbaik di Indonesia.